الجاذبين بنصر الشريعة على المقتدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin mukarramin, para ulama, para asatidzah yang saya hormati Bapak Tarmizi, ini Pak Bani lagi baru ini lagi Ketua DKM Andur, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada Pak RT Mariono, saudara kita, Pak Farid, Pak Sulaiman, banyaknya. Juga akhirnya kiram ada besar-besar kita ini, Pak Ustaz Abdul dan Bapak Ustaz Hariri. Ada dua Hariri malam ini. Satu Hariri yang siap terbang dari masjid ke masjid dan satu terbang modelnya. Bapak-bapak Ibu semuanya, semoga pertemuan kita ini jadi pertemuan yang jadi wasilah sehat walafiat, panjang umur, yang sakit-sakit segera diberikan obat oleh Allah, kembali sembuh, sehat, walafiat, bahagia semua, dijauhkan dari segala bala dan bencana dari penyakit, dijauhkan dari kesengsaraan, Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah niat kita untuk banyak niatnya silaturahim, mengingatkan perjalanan hidup kita, sambung rasa, kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan juga menghidupkan musola Andur. Saya baru sadar juga kalau ternyata sudah 12 tahun ya. Masya Allah, itu ibarat anak itu sudah mulai masuk SD. Jadi kalau sudah umur 12 tahun, insya Allah mati. SMP ya? SMP. Tapi hebat lah, 12 tahun isi musolanya awet-awet muda semua ini. Insya Allah. Ibu-ibunya nggak ada berubah, awet cantik-cantik semua ini. Alhamdulillah, Pak Ari semuanya awet cerah. Gak apa-apa, ini musola enak sekali, teduh, sejuk. Kalau buat pengajian itu menyamankan, menenangkan, sehingga sambil di pengajian itu gak terasa nyaman ngantuk kita. Kalau sudah ngantuk tidur itu alhamdulillah, ustadznya sudah berhasil mengantarkan ketenangan batin para jamaahnya. Ya, kalau ceramah kok jamaahnya sudah banyak yang tidur, itu amat sukses seorang ustadz. Ya, bapak-bapak terasa. Kenapa? Tujuannya ustadz nggak boleh memanaskan hati, harus mendinginkan suasana. Kedatangan para ustadz itu harus membuat ketenangan batin jamaahnya. Tanda-tanda orang tenang batinnya, enak tidurnya. Jadi kalau pengajian sudah banyak yang tidur, alhamdulillah sukses, gitu ya. Itu kalau Jumatan itu bapak-bapak di kantor susah tidur, di jalan susah tidur. Begitu masuk masjid, khotib itu alhamdulillah, enak itu. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita itu kepada Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan syafaat dunia wal akhirat. Bapak-bapak Ibu sekalian, yang pertama yang saya sampaikan tentang tahun Masehi.
Jadi nggak ada klaim kalau tahun Masehi itu miliknya non-Islam, kalau tahun Hijriah milik Islam. Nggak ada. Semua tahun itu miliknya Islam. Karena apa? Tahun Masehi dihitung berdasarkan matahari. Kalau tahun Hijriah dihitung berdasarkan bulan. Matahari dan bulan perputarannya itu milik Allah semuanya. Jadi semua yang dihitung melalui sumber dari Allah yang milik kita bersama. Maka dalam Al-Quran ketika berbicara tentang pergantian tahun baru Masehi ini yang digunakan wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dan aku jadikan pergantian malam dan siang itu sebagai dua ayat. Ayat itu arti secara lugat, secara bahasa artinya tanda. Kita ini hidup harus pintar-pintar membaca tanda-tanda. Kalau orang itu gak pintar membaca tanda-tanda, nanti gak bisa menyelesaikan masalah. Termasuk apa yang terjadi di dalam diri kita. Kalau pengajian dalam seperempat jam udah kaki berganti posisi berapa kali, nah tanda-tanda apa nih? Itu tanda-tandanya gitu. Ya kan? Kalau orang itu setiap pengajian ingin pipis dan tanda-tanda, ini harus pintar. Kita harus cerdas membaca tanda-tanda. Jangan sampai orang nggak peka dengan ayat. Udah banyak jemuran, begitu mendung, itu kan tanda mau hujan. Kita cuek-cuek aja. Nah, ini tanda-tanda hidup. Allah ciptakan itu berdasarkan pergantian waktu. Maka ayat terkait dengan waktu Allah menggunakan fama hauna ayat lain, ditenggelamkan tanda malam dan dihadirkan tanda siang. Ini gak terasa. Maksudnya gini, malam dan siang itu pergantian itu sangat halus banget. Kalau kita menyalakan lampu umpama dari gelap ke siang, gelap ke terang itu kena jelek. Allah tidak seperti itu. Bukan berarti kalau waktu subuh tiba-tiba langsung panas. Begitu, ini udah waktu dimatikan belum gelap. Tidak begitu. Ini yang dimaksud fama auna. Maka waktu itu ayat dari Allah yang kalau kita tidak pintar-pintar membacanya, kita tidak akan sadar. Maka di situ di ayat berikutnya adalah apa itu namanya litabtahu fadlan min rabbikum, supaya kamu mencari fadlan min rabbikum, karunia Allah. Jadi bukan hanya mencari rezeki materi, karunia Allah. Wa lita'lamu adadas sinin, dan supaya kamu tahu hitungan tahun. Nah, kadang orang kan suka lupa tahun, lupa tanggal, lupa hari, akhirnya pensiun ini kan sudah lupa hari terkadang ya. Wah, dari apa? Masih bagus pensiun ada gajinya. Dan seperti saya ini, Pak Ustadz hari ini pengacara ini, pengangguran banyak acara, jadi nggak tahu tanggal berapa, jarang tahu. Yang tidak ada. Ya itulah. Padahal ternyata perintah Allah ini ta'lamu adadas sinin, hitung tahun. Artinya suruh hitungin. Kemudian ta'lamu adadas sinin wal hisab, jangan lupa muhasabah. Jadi dihisab juga. Jadi tahun sekian lahirnya dengan tahun 2024 berarti usianya sudah sekian, perolehan sudah sekian, kira-kira harapan hidupnya sampai berapa tahun, itu yang harus dihisab. Betul dah syai'in fasalna